Oke teman-teman, ini hari Senin tanggal 22 September 2025 jam 15.14. Saya akan menuju ke Kuningan. Tadi habis isi bensin full 100.000. Dan ini udah saya 0 kilometerin odometernya biar ketahuan nanti nyampe Kuningan konsumsi bensinnya habis berapa ribu dan berapa liter. Nah ini saya pakai bensin Pertamax. Oke, langsung aja OTW yuk. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja OTW menuju Kuningan, Jawa Barat. Terbalik dulu. Jadi kali ini kita akan lewat Jalan Raya Juanda, terus ambil ke arah Cilengsi. Pokoknya lewat Cibarusah. Kali ini saya lagi males lewat Pantura, jadi sebisa mungkin kita nggak akan lewat Pantura, teman-teman. Kalau di Google Maps sih dari sini ke Kuningan itu jaraknya deket sih, cuma 300 kilometeran. Kalau estimasi sih 6 jam ya. Sekarang jam 3 sore, berarti jam 9 malam nyampe Kuningan. Itu juga kayak gak akan jam 9 malam sih. Paling jam 12-an lah sampai Kuningan. Ya semoga gak kemalaman di jalan ya. Karena rencananya tuh saya pengen lewat Subang. Pokoknya lewat Cikamurang dah, jalur tengah. Saya lagi males banget lewat Pantura. Lagi males berhadapan dengan truk-truk Pantura. Nah, sini kita ambil kiri ke arah Cisalak. Kita ke arah Cibubur dulu. Nah, buat kalian yang request, "Bang, kapan ke Sumatera? Bang, kapan ke Kalimantan?" Nah, itu dia. Sabar ya, karena pengen banget sih sebenarnya, cuman masih bingung naik apa. Antara mau naik motor nanti ke Sumatera atau Kalimantan atau ngebis. Pengen sih naik motor, terus nanti di sono ya ngebis juga, tetap paling motor dititipin di mana gitu, terus keliling ngebis, baliknya motoran lagi. Aduh, kabut cinta. Nah ini kita udah di Cisalak jam 15.21. Di sini kita langsung ambil aja ke arah Gas Alam nanti baru deh ke arah Cibubur, Cilengsi. Lalu ini agak ngeri nih. Nice. Oke, kita pelan-pelan dulu teman-teman. Nah, baru masuk kalau udah aman gitu. Jadi jangan selonong-selonong. Sebelum kita masuk jalur utama tuh harus scanning, dan kita gak boleh berharap pengendara di jalan utama itu bakal ngalah karena sangat sulit. Jadi daripada bahaya, mending ya udah sabar sedikit aja. Nih jam 15.34 kita udah di Cibubur. Tadi saya lewat Karnos, nggak lewat Buperta karena takut macet kalau Buperta. Jadi lewat Karnos aja, motong jalan, walaupun banyak tanggulnya sih, karena jalan-jalan kampung. Jadi kita putar balik ke arah Cilengsi, Cibarusah. Jam segini sih masih aman, harusnya belum macet. Jam 15.34. Ya, orang-orang lagi pada balik dari Jakarta nih yang nggak lembur jam segini. Untuk oli saya lupa lagi, belum ganti ini oli. Terakhir ganti itu sebelum ke Citorek dah pokoknya. Ya, itu sebelum ganti oli, sebelum ke Citorek. Dan BTW saya juga belum tahu di Kuningan mau nginep di mana, teman-teman. Nanti random aja lah. Berhubung ini hari Senin juga, jadi gampang-gampang aja cari penginapan. Jalan Transyogi jam segini udah macet ya. Masih jam 3:30 lewat padahal. Di sini tuh macetnya puter balikan sih. Jadi banyak puter balikan. Jadi macet. Padahal jalannya lebar ya. Ini berapa layer? 4 layer. 3 ding. Ini terhitung lebar loh. Tapi tetap aja macet gitu ya. Emang pas bikin jalan udah salah sih. Kalau mau pas putar balikan itu dibikin kayak yang di Pantura tuh. Jadi kendaraan yang putar balik gak berhenti dulu, langsung muter biar gak macet. Ini ntar agak sorean lagi lebih chaos lagi nih macetnya. Apalagi ke arah Cilengsi sana ya minimal ngetransum, transportasi umum. Orang-orang pada naik kendaraan pribadi semua. Untuk cuaca asli enak banget, cuacanya nggak panas,
agak mendung juga. Nah ini ada bis nih, bis kecil, bis Parung Indah tujuan ke Cianjur via Jonggol dia. Dia sebenarnya trayeknya sampai Bekasi, cuma dia cuma sampai situ aja, Cilengsi aja, terus putar balik dari Cilengsi. Nah yang dari Bekasi ke Cianjur via Jonggol yang full trip itu bis Agung Jaya. Nah ini di sebelah kanan nih terminal Cilengsi teman-teman. Cukup banyak bis-bis malam yang berangkat awalnya dari Cilengsi ini, lumayan banyak. Tuh, jam segini udah pada berangkat semua karena dia tempat keberangkatan awal. Jadi bis-bis berangkat dari situ biasanya pada sebelum menjelang sore. Jadi orang Cilengsi kalau mau naik bis malam harus sabar-sabar aja sih kalau kata saya. Karena pasti banyak mampir ke agen-agen. Yang paling enak tuh orang Cikarang tuh, kalau nggak orang Bekasi lah. Karena bis malam udah agak banyak mampir kalau dari Bekasi atau Cikarang. Tinggal 15 tol doang. Jadi waktu tempuhnya lebih cepet. Tokai banget dah ini. Sebelumnya kan gak diputerin kayak gini ya, tapi macet. Nah ini diputerin gini, dimasukin ke perumahan, sama aja macet, sama aja. Jadi kagak, bukan solusi jadinya tuh, malah mindahin masalah doang. Ini daerahnya di apa sih nih? Pokoknya perumahan gitu nih. Oh Midland Transyogi, ini salah satu kemacetan di Cilengsi ini. Ini Pak namanya mindahin kemacetan, bukan mengatasi kemacetan Bapak Ibu. Nah kan. Iya sih yang dari arah sono nggak macet, tapi macet sama aja deh, kagak ngerti gua. Ini Medland itulah Cilengsi tidak menyelesaikan masalah. Wah ditambah lagi ada galian pula. Gila ini galian di mana-mana cok. Kayak setiap daerah di Jabodetabek khususnya nih pasti ada galian nih. Nah, ini oh bangun jembatan. Oke. Tuh, lihat tuh arah Depok macetnya gila, panjang banget ini. Gila sih, sabar-sabar banget orang sini ya. Gua mah aduh, nyerah deh gua. Gokil. Gila. Macetnya lumayan panjang loh. Nah ini di sebelah kanan kita adalah Taman Buah Mekarsari. Dia tuh bukannya sekarang gak setiap hari, tapi pas weekend doang, terus sama hari libur nasional. Nah tuh sebelah kanan Taman Buah Mekarsari. Nah ini mobil biru ini ke Jonggol nih, tembus Cianjur juga kalau nggak salah sih. Ini L300 nih, cuma bentuknya kayak angkot gitu dicat biru. No kan, Cilengsi Cianjur tulisannya. Akhirnya Cilengsi ada kabut juga teman-teman. Wah tapi bau-bau aneh sih kabutnya ini. Oh knalpot, keren kabut. Bau-bau oli sat gimana sih? Bau-bau oli kering. Nah pokoknya deket-deket sini nih, percabangan ke arah Cibarusah, Citra Indah City, Ciputra. Ya, nih di depan, ntar kita belok kiri. Sekarang jam 16.08, udah 1 jam perjalanan, gak kerasa ya. Padahal belum apa-apa, ini udah 1 jam aja. Untuk jarak udah 30 km yang kita tempuh dari Depok sampai sini. Bensin masih aman, belum berkurang 1 bar. Nah itu ada tulisannya tuh, lurus arah Cariu, Cianjur, kita kiri arah Cibarusah. Patokan ada Indomaret. Saya dulu sebenarnya pernah sih lewat sini tuh berapa tahun yang lalu ya, udah lama tuh. Pokoknya pas waktu itu masih pakai HP Samsung J2 Prime. Waktu itu saya lewat sini sama si Amri asistennya Mas Rian, Amri Zeng. Nah waktu itu pengen ke Lemah Abang, ke garasinya bis Marisa Holiday. Dia kan dulu garasinya Marisa Holiday itu di Cianjur. Nah terus dibelikan sama Pandawa 87 yang di Cianjur. Nah terus dia pindah ke Lemah Abang dekat stasiun. Saya kesana lewat jalur ini. Seingat saya sih dulu jalurnya masih hancur lebur ya. Nggak tahu sekarang ini. Kayak sih udah diaspal.
Nah, di sini udah tinggal lurus terus aja, nanti tembusannya di Kalimalang, teman-teman. Ini kayaknya pusat kecamatan Cibarusah. Oh, Cibarusah kota nih, pantas rame banget. Waktu sini lurus kira Cikarang tuh. Anjir, dia lurus, men. Di sebelah kiri nampak angkot berwarna merah, dan itu adalah angkot 17 atau angkot Turki yang melayani rute dari Cibarusah ke Cikarang. Kalau kiri itu tembusannya ke SGC Cikarang. Nah, kalau lurus ini kita ambil ke arah Karawang, teman-teman. Dan ternyata kecamatan Cibarusah ini itu udah memasuki wilayah Kabupaten Bekasi, yang mana jarak dari sini ke pusat kotanya itu jauh banget, masih 30 km lagi. Wow, kayak dari Depok ke Bogor itu. Kayaknya mobil nggak bisa lewat nih, sempit banget tuh. Motor-motor doang yang bisa lewat sini. Ambruk apa mau di upgrade? Kayaknya sih ambruk. Ini jalannya masih oke lah dibandingkan jalan Jonggol. Nah, kita nggak lewat Jonggol. Kalau mau ke Cianjur baru lewat Jonggol. Aduh. Kalau kalian yang dari Depok mau ke arah mana namanya, arah Pantura tapi malas lewat Bekasi kota karena pastinya macet jam segini. Ini lewat sini nih. Ini sawah-sawah. Tapi sawah-sawah di sini tuh kayak sawah-sawah kering gitu gak sih? Perumahan baru apa? Oh, lama ini. Itu udah berlumut-lumut. Banyak loh. Kayak sebagian ada yang kosong deh. Kayak perumahan subsidi ya. Udah nih, ikutin jalan aja deh. Males banget buka Google Map-nya. Ini tuh bisa tembus Waduk Paranggombong kayaknya deh, Purwakarta. Nah, kan belok kanan ya. Ada taman wisata tuh tadi, lurus. Foto dulu, bos. Widih, ganteng banget. Ayam kelindes. Ya. Iya. Untung nggak suruh ganti rugi itu. Kalau di sebuah daerah suruh ganti rugi tuh, budak hewan peliharaan gitu. Padahal kan hewan peliharaan yang salah ya, masuk ke jalan raya, jalan umum. Gila nih, sepi banget jir. Lebih sepi dari Jonggol. Ini Jonggol masih mending rame. Ini gila sepinya. Kacau, men. Gila, jalannya penuh retakan. Aduh, nih sia-sia banget ya udah dicor gini. Bisa retak gini ya, apa karena itu kayaknya dia dibangun di lahan gambut dah. Jadi gampang retak jalannya. Emang lahan gambut susah dibangunnya tuh, dia tanahnya labil. Ini di depan udah bagus nih jalannya. Wah,
Oke, ini udah cor-coran mantap ini. Jam segini sepi banget ya. Oh, ini lagi dibuka lahan lagi nih. Dan buat apa? Mungkin buat tanaman-tanaman yang lebih produktif. Nah, kalau pohon jati gini kan dia baru bisa dipanen itu 7 tahunan. Kalau pohon jati gini kan kurang produktif. Biasanya orang-orang yang punya pohon jati itu buat sampingan doang. Di sini saya harusnya ambil kiri mengarah ke Karawang. Nah, karena jalannya agak mengecoh dan ditambah lagi nggak ada penunjuk jalannya, akhirnya saya lurus. Dan kalau lurus ini tuh bisa tembus ke Cariu dan juga bisa tembus ke Waduk Paranggombong atau Loji Karawang. Emang sih lewat sini tuh motong jalan ya hitungannya kalau dari Depok, cuma kerasa jauh karena jalannya sih ya tikungan, terus kita lewatin tempat-tempat yang antah-barantah kayak gini, jadi kesana tuh kayak jauh gitu. Nah, ini belok sini, tadi saya dari arah kiri sana tuh malah lurus, kasihkan ngegas, nggak ada penunjuk jalannya juga. Bagi kalian yang mau lewat sini, saran saya sih stay Google Map aja di stang motor ya, karena kalau nggak pakai tuh bener-bener ribet banget bolak-balik buka HP-nya. Karena di sini tuh jalannya banyak yang mengecoh. Udah kelihatan ya tuh setu, nggak tahu setu apa namanya, ini masih asri setunya, belum ada pembangunan kayak tempat nongkrong gitu-gitu. Wih, ada pengembala sapi, gila langka banget di Bekasi pemandangan kayak gini. Ini cuma di Bekasi kabupatennya, ngeri jir, beli diseruduk. Salah jalan cok. Harusnya kita nggak lewatin setu itu. Ah, gila sih. Balik arah lagi kita, gila sih. Udah sedih puter-puter gue lewat sini dah. Ini jalan utamanya sama jalan ini tuh kagak ketebak coy, asli. Ya sudah, copot aja. Ini belok mana nih? Belok kiri nih. Nah, tadi kita udah lewat sini. Sumpah ini kayak diputer-puter jalannya. Ini yang dinamain kena setan GPS nih. Gue kalau di konten-konten horor gitu disesatkan Google Map gini kali ya. Dia merasa udah lewat kok lewat lagi, balik lagi gitu kan. Gila sih, ini juga yang udah lewat sekali juga besokannya kalau lewat sini lagi tanpa lihat Google Map, saya rasa bakal nyasar sih. Karena emang nggak ketebak mana jalan utama, mana jalan ininya. Nah, di sini kita belok kanan nih. Tapi kalau lurus tuh balik lagi ke arah Setu Bedeng namanya. Untuk pom bensin asli sepanjang jalan kagak ada. Tapi kalau eceran mah aman-aman aja di sini. Terakhir ada SPBU besar itu di Cibarusah Kota, dan nanti baru ada lagi SPBU itu di daerah Kalimalang, teman-teman. Tapi tenang aja, di sepanjang jalan ini banyak sekali penjual bensin eceran. Nah, ada truk gede amat ini. Gila, truk tambang, bos. Ah, ini kayaknya tol Jakpek 2 deh. Jakarta Cikampek 2 belum jadi, masih dibangun. Ntar kalau udah jadi bakal cepet nih ke Cikampek. Terus ini ada percabangan lagi nih. Oh, ini belok kiri sih kayaknya. Iya bener, belok kiri. Padahal kelihatannya tuh kalau di Google Map gampang nih jalan nih. Gue tinggal ikutin jalan ini aja, nggak usah buka-buka Google Map.
Gila, kenyataannya susah. Biasanya saya jalan gitu, kalau jalan ngingetin, ini mah gampang nih, ketebak nih paling jalan utamanya yang mana, jalan utama yang mana. Kalau nggak pakai Google Map bakal muter-muter terus, atau bahkan bisa balik lagi kayak tadi tuh. Jalan tol lagi nih. Kalau tadi Jakpek 2 nih tol mana dah? Oh, Cikampek Selatan, ini Jakarta Cikampek Selatan. Oh, yang tadi tol apa itu? Di sini udah mulai rame, banyak orang-orang berbalik kerja kayaknya. Sebelah kanan apa ini? Kayak ada pabrik. Oh, pabrik, ini ada pabrik. Makanya banyak tukang jualan tuh. Di sini ada pabrik, cuma sebelah mana pabriknya? Kayak sebelah kiri ini deh. Pabrik apa ya? Tadi saya lihat tuh Hyundai atau apa gitu. Kantor Desa Sukabunga. Oh, tuh kan pabrik sebelah kiri tuh, buset. Oh, ini yang viral waktu itu nih, Bukit Hyundai. Banyak yang nongkrong di sini. Iya, iya. Nongkrong ngeliatin pabrik. Gak apa-apa dah. Setiap orang kan punya kebahagiaannya masing-masing ya. Tapi tadi asli gede banget pabriknya itu, mobil-mobil banyak banget. Ya teman-teman, di jam 17.12 masih di jalur yang tadi. Oh, udah Kecamatan Cikarang Pusat. Kucing. Ini kita udah di Kecamatan Cikarang Pusat. Wow, 2 jam perjalanan dari Depok, 2 jam lebih. Pasar Anji. Alfamart Pasar Anji. Udah gokil, mama knalpot brong. Lalu nih belokan ngeri, nyalip tuh kan. Baru gue bilang. Oh, kita ambil kanan di sini. Itu kanan arah Loji, kiri arah Karawang. Kita ambil kiri. Sorry, ambil kanan tadi. Oke. Oh, waktu itu saya dari arah Loji, yang trip 2 tahun lalu dari arah Waduk Paranggompong. Saya waktu itu pengen lewat situ, cuma udah gelap banget, sepi. Kira saya lurus terus lewat Karawang. Sebenarnya tadi kanan itu ada jalan tembusan sih, nanti tembusannya di Jalan Trans Hexa Karawang, kawasan industri. Cuma udah kita lurus aja yang pasti-pasti aja dah. Nih lewat Cikamurang malam sih ini fix. Kita ngelewatin stasiun kereta cepat Karawang tuh di sebelah kiri. Mana ya? Ini dia. Oh, tuh ada tuh sana stasiun kereta cepat Karawang. Oh ya, ini orang ke Karawang naik kereta cepat. Mau nggak mau turun dari sini naik ojek online atau dijemput paling. Soalnya saya lihat-lihat gak ada angkot. Tadi ada si Elep. Cuma kayaknya Elep di sini jarang-jarang deh, apalagi udah sore gini. Nah, barusan itu papasan lagi sama Elep hitam. Kayaknya tuh Elep rute Karawang ke Loji deh. Ada juga yang tembus sampai ke Waduk Paranggompong. Cuma katanya sistemnya tuh sewa charter gitu. Kalau mau ke Paranggompong. Kayaknya sama aja ya. Kalau lewat sana juga kayak 2 jam juga udah nyampe sini. Kalau kita lewat Bekasi kota, ya jadi sama aja teman-teman. Jadi kalau kalian berangkat di jam-jam yang non sibuk, saran saya sih mending lewat kota aja, lebih enak jalannya. Jangan lewat tadi tuh Cibarusah, karena bakal sama aja waktu tempuhnya. Kecuali kalau di jam-jam sibuk atau pas momen mudik itu kan rame ya. Nah, lewat Cibarusah tuh enak tuh, pasti lancar-lancar aja gitu. Gila, antrean panjang banget Pertalite. SPBU mana nih? Ini dah pokoknya. Kita ambil kanan di sini. Arah timur, arah Purwakarta ya. Ini agak chaos. Gimana gue beloknya ini? Oke. Sejauh ini sih masih aman aja ya, belum terasa pegel. Cuma ini saya bawa tas, gak enak banget, posisi tasnya tuh kayak ngedorong-dorong ke depan gitu. Apalagi kalau turunan tuh, wah pegel banget.
Di sini kita tinggal lurus aja menyisiri Kalimalang sampai ke ujungnya yang berada di daerah Bendungan Curug. Dan buat teman-teman yang ingin lewat jalan inspeksi Kalimalang, saya sarankan untuk hati-hati. Kenapa? Karena selain di sini tuh banyak truk-truk besar, juga jalan raya di inspeksi Kalimalang ini tuh nggak ada separator atau pemisah jalannya. Terlebih lagi beberapa orang di sini tuh berkendaranya serabat-serobot banget. Jadi sebisa mungkin kalau kalian mau nyalip, diusahakan dari lawan arah tuh bener-bener kosong ya. Ini nih saya lewat Kalimalang tuh dia jalannya nggak ada separator, jadi ngeri sih, apalagi jam-jam sibuk kayak gini. Kadang orang nyalip dari arah sana tuh nggak pakai logika nyalipnya tuh, kayak nyalip-nyalip aja gitu, ngeri banget. Oh, kita belok kanan sih itu teman-teman. Gue ikutin terus kali itu tuh Kalimalang. Gue tembusan nanti Purwakarta dah. Ini. Gue ikutin terus tuh yang ada kali ini. Di sini tuh banyak jembatan kayak gini ya, tuh. Ini jembatan apung nih. Ternyata uang yang kita pakai selama ini tuh dicetak di Perum Peruri yang ada di Karawang ini teman-teman, dan menjadi satu-satunya tempat pencetakan uang yang ada di Indonesia. Nggak cuma mencetak uang aja sih, Perum Peruri juga mencetak berbagai dokumen penting lainnya, kayak paspor, ijazah, materai, dan lain-lain. Dahulu Perum Peruri itu terletak di Kebayoran Baru, tepatnya di Blok M. Namun sekarang udah dipindah ke Karawang ini. Dan yang di Blok M tetap ada, tapi tidak digunakan untuk mencetak uang. Gokil sih, Karawang ini yang sebelumnya dijuluki sebagai lumbung padi sekarang sudah bertransformasi menjadi lumbung pabrik dan menempati urutan kedua UMR tertinggi yang ada di Indonesia setelah kota Bekasi, teman-teman. Kalau saya cek datanya sih, UMR Karawang di tahun 2025 ini tuh mencapai 5,5 juta. Salah ya? Oke. Haha. Nah, di sebelah kanan kita itu adalah gerbang masuknya Perum Peruri. Ya, namanya juga tempat percetakan uang ya. Pastinya sistem keamanannya super ketat. Dan mungkin ini menjadi alasan kenapa Perum Peruri dibangun di pinggiran Kalimalang, yaitu layaknya benteng-benteng zaman dulu yang di sekelilingnya digali parit atau sungai kecil untuk memperlambat musuh. Dan kalau kalian perhatiin di sekeliling Perum Peruri itu ada kayak semacam kali kecil, teman-teman. Oke teman-teman, ini udah jam 18.02. Tadi udah lewatin jalan-jalan rame, nah sekarang lewat jalan sepi ke arah Purwakarta. Wah, jalannya. Ya, seperti inilah kondisinya. Wow, truk. Oke. Tahu nih masih di sebelahnya Kalimalang. Wah gila truknya bos, ngeri dah. Kita ngalah aja dah sama yang gedean mah. Gokil jalannya. Debunya gila. Anjir. Aduh, gila. Apa nih, gasruk kayaknya. Oh, kan bener gasruk. Sedan lewat sini. Oh, sepi banget kan. Apa karena maghrib kali ya? Jadi orang-orang pada di rumah gitu. Gelap banget lagi jalannya. Di jalur ini tuh masih banyak serangga-serangga kecil. Jadi kalau kena helm tuh rasanya kayak rintik hujan. Saya kira tadinya hujan, ternyata cuma serangga-serangga aja yang kepentok helm. Kalau di odometer sih ini udah menunjukkan angka 85 km. Berarti sejauh ini kita udah menempuh jarak 85 km dan
bensin masih aman, belum berkurang 1 bar. Emang kalau awal-awal baru isi full tuh lama berkurangnya. Nanti kalau udah 3 bar tuh baru cepet tuh turunnya, berasa banget. Tadi ada penunjuk jalan, kalau kiri ini ke arah Setu Cipule, kita lurus arah Purwakarta. Kalau kalian buka di Google Map tuh emang kelihatannya lewat jalan tengah ini lebih cepat teman-teman. Padahal mah sebenarnya tuh sama aja, lewat sini jalan tengah sama lewat Pantura. Kalau jalan tengah ini tuh kita paling kenceng paling berapa? 60-70. Kalau di Pantura kan bisa sampai 80-90 bahkan lebih. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung dari segi waktu tempuh sama aja antara lewat sini sama lewat Pantura tuh. Walaupun emang kelihatannya di Google Map lewat sini tuh lebih motong jalur ya. Kalau kata saya mah mending lewat Pantura deh. Tapi kalau kalian males ketemu truk-truk gede, ini lewat sini enak sih buat nyantai-nyantai nih, jalur santai. Cuma kalau udah malam jangan deh. Ini tuh ujungnya Kalimalang bukan sih? Tuh ada kayak bendungan gitu sebelah kanan. Kalau nggak salah ya, takut sotoy lagi. Tapi itu kita lewatin. Ini di bawah kita ada Kalimalang nih. Posisi kita udah nyebrangin irigasi Kalimalang tuh. Jalannya masih bebatuan gini. Makadam, jalan makadam. Berhenti dulu kali ya. Nih di sebelah kiri kita bendungan nih, ngeri. Oke teman-teman, kita lanjut lagi. Setelah ganti baterai kamera, kita lanjut perjalanan lagi dari Bendung Curug Lari, yang mana ini menjadi titik awal kanal irigasi Tarum Barat atau yang dikenal dengan Kalimalang, dan juga menjadi titik awal kanal irigasi Tarum Timur yang berakhir di Sungai Cipunegara. Jadi aliran air dari Sungai Citarum tuh dialirkan ke kanal irigasi untuk mengairi persawahan milik warga, teman-teman. Dan juga tadi habis ganti kamera, jadi dari Depok sampai sini saya menghabiskan 1 baterai kamera. Adapun untuk kamera yang saya pakai seperti biasa, ini saya pakai G-Action 5, teman-teman. Dan ternyata baterainya lumayan irit juga karena saya rekamnya juga jarang-jarang. Jadi ini baru ganti 1 baterai kamera aja. Dan saya membawa 3 baterai kamera, dan masih ada 1 cadangan baterai yang akan saya gunakan nanti kalau baterai yang ini udah habis. Padahal yang lewat lumayan banyak tuh. Nah ini kita ketemu jalan gede nih, rame tuh. Ini kayak dari arah Pantura nih. Jadi kita tinggal lurus aja. Oh ngeri seret. Oke. Grand Laksana Residence, perumahan. Ini yes, kita udah masuk Kabupaten Purwakarta, dan ini banyak banget bubaran pabrik kayaknya. Rame tuh. Nah, memasuki Kabupaten Purwakarta ini suasananya sudah cenderung ramai. Di sepanjang jalan banyak sekali toko-toko, dan kalau kita cek di Google Maps, di sepanjang jalan ini sampai ke Purwakarta kota tuh gak akan melewati yang namanya hutan-hutan. Untuk kondisi jalannya sih agak kurang, lubangnya nggak terlalu banyak, cuman banyak sekali tambelan jalannya. Dan di sepanjang jalan ini tuh banyak pabrik, dan biasanya beberapa pabrik itu buka 24 jam nonstop dengan formasi pergantian 3 shift. Dan biasanya di pertengahan malam itu ada pergantian shift, dan itulah yang membuat suasananya tuh kadang rame gitu. Setelah hampir 4 jam perjalanan dari kota Depok, akhirnya kita masuk juga di Purwakarta kota, tepatnya ini di perapatan Haji Iming. Nah, jalan di sebelah kiri dan kanan ini adalah jalan lingkar kota Purwakarta, jadi truk-truk dan bus-bus itu gak boleh lewat pusat kota. Nah, ini kita lurus terus mengarah ke pusat kota Purwakarta, teman-teman. Rencananya di kota Purwakarta ini saya mau istirahat sebentar, nyari kopi, sekalian dinginin motor, berhubung ini udah berkendara hampir 4 jam. Takutnya motor
overheat atau kepanasan dan takut mogok di jalan nanti. Ini jalan utamanya Kota Purwakarta nih. Itu kanan ke arah stasiun, kita kiri arah Sadang deh. Ada poin kopi soalnya di sana. Saya mau ngopi dulu bentar sambil dinginin motor. Bensin belum berkurang 1 bar dan ini odometer udah 107 kilo. Gokil. Ternyata irit juga ya walaupun habis ganti knalpot. Ini dia poin kopi. Kita ngopi dulu. Seperti biasa, saya kalau ngopi di Indomaret tuh menunya palm sugar latte. Di sini istirahat, ngopi-ngopi, main HP sambil ngecas mic. Saya pakai G Mic Mini, teman-teman. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi. Ya, kasih Pak. Yuk. Oke, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Nih jam 19.29 kita lanjut perjalanan lagi dari Kota Purwakarta. Dari sini ke Kuningan sih masih lumayan juga ternyata. Masih 183 kilo. 4 jam lagi, Cok. Berarti ini jam 7 ya. Ya tengah malam lah nyampe Kuningan insya Allah. Dan ini tadi saya ngecas mic juga, G Mic Mini dari 60%. Ngecas tadi sekitar gak nyampe setengah jam udah kisi lagi jadi 100%. Cepet banget asli. Nah sekarang kita menuju ke arah Simpang Sadang. Dari situ baru ambil kanan ke arah Subang. Waktu itu saya istirahat di sini nih pas ke Bandung malam Jumat. Waktu itu udah mau tutup Indomaret ya, berarti Indomaret Alfanya, berarti nyampe sini waktu itu sekitar jam 10-an ya. 19.34 kita udah sampai di pertigaan Sadang atau STS Sadang Sadang Town Square kalau nggak salah sih namanya. Dulu tuh kalau nggak salah ini terminal nih STS ini. Dia nasibnya sama kayak PGC Cililitan, terminal yang jadi mall. Terus dipindah ke mana? Iya, terus dipindah ke Cigane ya terminalnya. Seingat saya sih ya. Dari sini kita langsung aja ambil kanan mengarah kota Subang yang berjarak 40 km. Dan ini bakal menjadi pengalaman kali pertamanya saya melewati jalur ini. Bahkan saya belum pernah naik angkutan umum melewati jalur ini, teman-teman. Setahu saya sih bis yang lewat sini tuh bis-bis kecil, bis medium yang rutenya tuh dari Cikarang atau Bekasi mengarah ke Majalengka, seperti bis Berkajaya, Bintang Sanepa, dan Widya. Sejauh ini sih aman-aman aja, belum merasa pegel. Tangan juga masih oke karena saya pakai sarung tangan juga. Terus hand grip udah ganti. Saya pakai hand gripnya dari Katros Garage. Walaupun bentuknya ini tapi ternyata lumayan oke lah, nggak sekeras bawaan Honda. Kalau hand grip cari yang agak empukan temen-temen biar meredam getaran. Terus juga bandul ini saya pakai bandulnya apa sih namanya tuh? Enak ini bandulnya, lumayan berat, lumayan meredam getaran. Terus untuk pantat juga aman setelah dilapisin latex. Jadi gak panas, jadi enak. Yang pegel tuh pinggang aja sih tadi tuh pas di mana namanya? Pas di Cilengsi ya, Cibarusah tuh. Karena jalannya masih jelek kan. Di sini sih masih agak rame ya, mungkin banyak pabrik. Nah nanti yang sepi itu lepas Subang ke arah Majalengkanya tuh, ke arah Sumedang. Nah ini kayaknya batas apa ini, kabupaten bukan ya? Kayak sih kabupaten ya. Kita udah meninggalkan Kabupaten Purwakarta. Ada sungai nih, biasa sih kalau ada sungai gini batas kabupaten. Kita masuk Kabupaten Subang teman-teman. Itu namanya daerah Cipendei. Daerah Cipendei. Di Ciroyom Bandung ada juga tuh bis tujuan Cipendei. Cuma Cipendei sini apa Cipendei mana ya? Untuk kondisi jalan masuk Kabupaten Subang masih terhitung lumayan.
lubang-lubang nggak banyak, paling ya tambel-tambelan aja sih. Padahal niat saya tuh lewat sini biar gak ketemu truk-truk ya. Ternyata sama aja kayak Pantura, banyak truk juga di sini. Jadi kalau dipikir-pikir mending lewat Pantura. Nyalip truknya nggak effort. Kalau tempat kayak gini tuh nyalip truknya effort banget asli. Oh, pasir-pasir, bahaya banget. Aman. Angkot tujuan Subang kota. Ini truk ada kepetnya gini, jadi susah ngeliatnya dah. Ini kalau udah di sub ditilang ini, kepet segede gini. Kepet itu kayak spakbor. Terus juga ngeri nyenggol apa sih, spion motor, stang motor gitu. Oh goblok orang. Mengganggu visibilitas ini. Nah, ini kita masih di Kecamatan Cipendai, Lengkong. Jam 20.18 ini kita udah di Kalijati, Subang. Rame daerahnya. Tadi Subang belok kiri. Oke. Lurus. Mana itu lurus ya? Ada hotel sini. Sabita Hotel. Kalau capek tinggal istirahat situ tuh. Sabita Hotel. Jalannya masih terbilang rame sih sejauh ini. Cuma ada yang sepi di beberapa titik aja tadi. Mungkin emang lagi kebetulan sepi kayaknya. Sejauh ini kita udah menempuh jarak 147 km menurut di odometer, terus bensin baru berkurang 1 bar. Gokil. Berarti masih ada ya 100-an lagi lah ini, 150 kilometeran lagi. Gokil, bro. Tentang Kabupaten Subang. Nah, tadi padahal udah jauh loh tadi perbatasan Pokarta sama Subang itu. Tapi sini baru ada tulisan selamat datang Kabupaten Subang. Kabupaten Subang ya, bukan kota Subang. Subang jalannya gini banget ya. Dangder Subang. Gila sih, emang lewat jalan kayak gini tuh pegel kalau naik motor ginian ya. Aku kalau pakai motor matic kayaknya sih nggak terlalu. Kabupaten Bandung kita mana nih? Lurus. Itu lurus apa gimana dah jalannya? Terlalu deh, gue buka Google Map dulu. Oh ya, kita lewat sini teman-teman, kiri. Ngecoh banget. Suka heran dah yang bikin penunjuk jalan gitu tuh, malah bikin bingung, bukan ngebantu ya. Sebenarnya lewat situ sama aja sih, Subang kota juga tembus sana, cuma kalau mau ke arah ini lewat sini. Ternyata kita nggak lewat terminal Subang, deng. Ini langsung simpang Wesel nih. Waktu itu saya nunggu bis di sini. Nah, ini kita lurus aja udah. Arah Subang. Arah Subang lagi. Majalengka, sorry. Nah, waktu itu saya nginep di sini nih, di Red Doors, deket-deket sini. Nah, depan tuh enak loh pagi-pagi di Subang ini, cuacanya sejuk. Terus kalau pakai drone tuh dikelilingin bukit. Nah, waktu itu saya nginep sini, Kolkos apa namanya tadi itu?
Kalau di sini sih masih rame nih karena ada pabrik itu sebelah kiri, pabrik gede. Biasa juga ada pergantian shift juga, tapi ntar malam kali ya pergantian shift tuh. Oh, banyak tukang-tukang jualan juga, berarti bener masih ada pergantian shift nanti malam. Biasanya pabrik-pabrik itu 24 jam sih, 3 kali ganti shift. Ada jembatan apa ini? Wow, tidak terlihat, gelap sekali. Ini kita udah mau ke arah Cikamurang, berarti persiapan ngelewatin apa namanya, kebun-kebun jati. Mau nyalip, oke. Wah, enak nih jalannya. PT Dahana, welcome to PT Dahana. Oh, Dahana itu yang bikin itu teman-teman, bikin bom. Makanya dia kawasannya tuh agak jauh dari permukiman warga, yang bikin rudal, bom-bom buat bahan peledak, tambang. Nah ini PT Dahana. Enak di sini, sejuk udaranya, tapi gelap banget asli. Ini sebelah kanan ini ada lapangan bola, tapi gak kelihatan. Lurus juga bisa itu, tembus Pantura kok nggak salah sih. Cuma jalannya full perkebunan karet. Iya, saya baru ingat ngelewatin Kabupaten Indramayu. Barusan tuh ada gapura perbatasan Subang sampai Indramayu. Berarti kita lewatin Kabupaten Indramayu ini sedikit aja. Nah, habis itu masuk Majalengka. Oh ya, Cikamurang tuh masuknya Indramayu berarti. Ini banyak travel kayaknya ya, itu travel gelap gitu kayaknya. Luxio, Grand Max. Ah, ini udah mulai sepi nih di situ. Oh, kan gila. Tapi ada warung-warung sih di situ yang buka. Oh, masih ada warung remang-remang. Tapi ya ada tuh mobil-mobil lewat, motor. Aduh, jalannya gini lagi. Nah, sebelum adanya tol Cipali, jalan ini tuh dahulunya digunakan oleh bis-bis malam apabila di Jalan Raya Pantura lagi macet total. Entah itu karena banjir atau karena jembatan yang ambles. Jadi bis-bis malam pada lewat jalur alternatif, jalur tengah ini, yaitu via Cikamurang. Dan sekarang karena udah ada tol Cipali, jalannya udah jarang sekali dilewati oleh kendaraan lagi. Bahkan kalau kalian lewat di sini pagi, siang ataupun sore, ya sama aja, kurang lebih sepi kayak gini teman-teman, walaupun gak sesepi pas malam sih. Dan sekarang yang lewat di sini hanya bis-bis kecil aja, dan itu pun gak banyak, cuma bis Berkah Jaya tujuan Cikarang ke Majalengka, terus bis Widya tujuan Cikarang Majalengka juga, sama bis Bintang Sanepa tujuannya juga sama, Cikarang ke Majalengka, dan itu pun kebanyakan mentok sampai ke Kadipaten aja, nggak sampai ke Rajagaluh. Dan saya sangat tidak menyarankan untuk kalian lewat sini malam hari, terlebih lagi buat kalian yang kurang yakin dengan kondisi motor kalian, karena kalau ada apa-apa di jalan, wah bakal repot sih. Nah, di sini kita ambil kanan nih. Kalau lurus tuh ke arah Pantura tuh. Ini masih rame tuh orang-orang. Tadi masih ada beberapa warga lokal sih yang naik motor. Ini juga masih rame. Anak-anak nongkrong
Cuma gue kadang agak curiga sih sama anak-anak nongkrong gitu. Apa nih alun-alun, aduh gak kelihatan tulisannya, warna biru tulisannya. Ada bakso juga. Wah gila, sepi parah ini. Seperti mati lampu asli. Wih, sepi banget cok. Tuh ada warlock pada goncengan. Ini truk tebu. Aduh ini ngeri. Ah ya. Ngeri jalannya sekarang jam 21.10 teman-teman. Wah udah mulai berasa dingin ya, lumayan. Ini jalan gelap banget. Ini bener-bener gak ada permukiman sama sekali. Apalagi bengkel. Oh, tuh ada warung di situ, warung kecil. Ini sih belum seberapa, nanti di depan masih ada yang sepi lagi nih. Tuh di sebelah kiri ada orang nyari ikan kayaknya. Waduh. Belokan. Wah gila jalannya, aduh. Ini lewat Pantura dah asli. Iya. Travel banyak juga yang lo sini. Ini ada tempat istirahat. Oh iya, banyak tempat-tempat ini, warung dugem. Gokil. Berasa nggak habis-habis ini ya. Berasa panjang banget gitu. Kita udah di kantor desa Sanca.
Ya, teman-teman, masih di Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, dan bisa dibilang jalan yang kita lalui ini adalah salah satu trek paling lurus yang ada di Jalan Raya Subang Cikamurang. Jadi dari sini sampai 10 km ke depan itu jalannya ya udah lurus gini aja, walaupun agak naik turun sih. Dan kondisi jalannya sudah cor-coran, walaupun emang agak bumpy. Dan di cor-coran ini di beberapa titik masih banyak retak-retak, dan di jembatan itu ada tambelan-tambelannya. Dan sebentar lagi kita akan melewati tempat yang ramai, yaitu pemberhentian bus malam atau rumah makannya bus-bus malam. Ini di depan ada 2 motor boncengan. Ya, semoga aja dia juga mau ke arah sana Majalengka. Apa ini? Truk mogok? Oh, buka tutup. Oh, buka tutup. Motor mah lewat kali. Nah, oke. Kayak baru balik gawe nih. Oke. Wah, kan Sinar Jaya. Sinar Jaya di sini emang banyak banget Sinar Jaya. Tapi enak, jalan udah mulus parah, asli. Udah lebar juga, lumayan. Nah, tuh sebelah kanan RM Taman Selera, rumah makannya Sinar Jaya dan kawan-kawannya. Nah, di depannya ada rumah makan Indorasa, Handoyo Group. Iya, Handoyo. Baru pada sampai. Nih, di sini ada rumah makan Diansari. Oh, Murni Jaya sini juga sekarang. Tuh ada Dedi Jaya. Oh, Hiba Putra. Hiba Putra juga di situ sekarang. Udah pindah kali ya. Itu Hiba Putra berarti dia lewat sana ya. Hiba Putra kan biasanya start dari Bandung, kok enggak Sukabumi. Berarti dia lewat Cisumdawu mampir ke sini dulu. Jauh juga. Tapi jadi lebih rame sih jalannya. Nih di belakang masih ada motor yang tadi Vario konvoy. Batas akhir Kabupaten Indramayu. Kita masuk Kabupaten Sumedang. Khas banget gapuranya, kayak bentuk rumah gitu, rumah tradisional. Kayak gara-gara ada tol Cisumdawu itu sih rame. Soalnya di ujung situ tuh ada gerbang tol. Gerbang tol apa gitu. Jadi banyak juga nih truk-truk yang lewat sini. Ini bawa apa tuh? Bawa kuda. Padahal sama-sama daerah pinggiran. Tadi kita melewati pinggirannya Kabupaten Indramayu. Nah, sekarang kita melewati pinggirannya Kabupaten Sumedang. Tapi tampak jelas perbedaan jalannya. Di Kabupaten Sumedang ini aspalnya mulus banget. Ya, semoga aja lekas menyusul ya untuk daerah Indramayu, tepatnya Cikamurang. Wah, gila, ini jalannya mulus banget asli. Beda banget sama Indramayu. Masuk Sumedang jalannya enak banget, Pak.
Wah, gelap sekali. Jalannya retak-retak. Wah, gila jalannya. Baru gue puji-puji anjir. Udah begini be jalannya nih. Astagfirullah. Yang di belakang Vario udah agak kelihatan. Nah ini nih, kita lewatin hutan-hutan di sini. Abis ini udah enak dah. Udah Majalengka udah aman. Oh, tuh ada warung-warung ini sebelah kiri. Warung remang-remang. Ini ada warlock juga depan, aman lah. Wah, gelap banget kalau pakai lampu utama. Asli. Tapi masih kelihatan sih ini walaupun agak was-was sebenarnya. Wah, gila. Wajib lampu tambahan sih jalan tempat kayak gini nih. Gelap banget tuh. Ini udah di hutan-hutan yang sepi itu. Oh, ini yang hutan-hutan sepi itu nih. Gua khawatirnya di sini doang tadi. Alhamdulillah masih rame-rame aja tuh. Banyak warga lokal. Gila. Masih rame ternyata tuh, banyak warung-warung kecil buat supir-supir truk. Kalau udah lewat ini udah aman dah, udah tenang karena kesananya udah jalur-jalur rame lah istilahnya. Tol Cisumdawu, Jakarta Bandung lewat jalan tol. Sini kita lurus arah Majalengka. Banyak truk-truk pada istirahat di sini. Banyak warung-warung juga di sebelah kiri. Ada warung lesehan. Kita lurus. Ini baterai kamera saya baru pakai 2 biji aja, masih ada satu lagi sisa. Oke, cukup sih sampai Kuningan 3 baterai nih. Dari kawasan exit tol Cisumdawu Jaya ke arah jalan utama Cirebon Bandung atau daerah Tomo ternyata masih agak jauh teman-teman, sekitar 8 km atau kalau naik motor paling 10 menitan. Nah pokoknya kalau udah kita ngelewatin tempat ini udah tenang karena di jalan utama Cirebon Bandung nanti pastinya sudah lebih ramai. Dan jalur ini tuh sebenarnya cocok dilewati saat hari masih terang karena pemandangannya cukup indah dan suasananya juga teduh. Cocok banget buat kalian yang udah bosen lewat Pantura. Berasa kagak nyampe-nyampe di Tomo dah. Kayak panjang banget gitu. Asli, ini berasa kayak kagak nyampe-nyampe sih. Kalau menurut saya karena malam hari kali ya, jadi pemandangannya nggak kelihatan, terlebih lagi kiri kanannya tuh gelap. Jadi kita naik motor tuh kayak rasanya tuh jauh, kayak nggak ada ujungnya. Berbeda kalau perjalanan siang, sore atau pagi mungkin
berasa lebih cepat karena bisa ngelihat pemandangan, jadi nggak suntuk atau nggak bosan. Wah, alhamdulillah jalannya enak. Alhamdulillah teman-teman, setelah 2 jam lebih kita menyusuri jalur tengah atau jalur Cikamurang, mulai dari tadi itu dari persimpangan Sadang Terminal Square atau STS Sadang nih, akhirnya kita tiba juga di pertigaan Cijelak, yang mana ini merupakan jalan utama dari kota Bandung menuju ke kota Cirebon sebelum adanya tol Cisumdawu. Dari sini kita langsung aja belok kiri mengarah ke Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Tabrakan apa? Kayak tabrakan deh, rame-rame gitu. Tadi orang-orang, tapi kok nggak udah diangkut ambulan kayaknya sih. Apa ini jangan-jangan nih truknya nih udah dibawa ke sini? Oh iya tuh, kayak tuh truk itu tuh laka. Nah di sebelah kiri ini poolnya Widya. Oh yang ini udah dibeli ternyata. Berarti tinggal satu poolnya di sebelah situ sebelum jembatan. Ini kita udah masuk Majalengka loh. Tadi perbatasannya di sono, Sumedang Majalengka, cuma nggak ada ininya. Apa sih? Nggak ada gapuranya, udah dirobohin. Mau diganti lagi kali. Nah, udah sampai Kadipaten. Lurus apa belok kiri ya? Kayak sih lurus deh. Apa belok kanan ya? Kayak sih kan. Ternyata belok kanan Majalengka. Tadi sekalian ganti baterai. Sisa 20%. Dari sini sampai Kuningan kayak nggak banyak rekam sih. Soalnya jalannya gitu-gitu doang. Oke teman-teman, ini saya mau cari makan sekalian. Kadipaten. Dulu tuh di sini ada stasiun. Stasiunnya ada di sebelah kiri bekasnya, cuma udah nggak tersisa. Di sebelah kanan ada masjid udah jadi ini. Keren banget masjidnya. Nanti makan di Majalengka kota aja. Butuh asupan nasi sih ini biar tegap lagi. Perut udah kerasa gimana ya? Keroncongan. Kuningan paling sejam lagi nyampe kalau lancar ya. Mulai berasa nih pegelnya. Pertama pergelangan tangan, sama ini nih siku, sendi ini sakit pegel. Yuk semangat. Sambil cari-cari penginapan deh. Kalau di jalur ini sih banyak ini nih elep-elep Cikijing Bandung. Kalau nggak salah itu 24 jam nonstop deh elep-elep ini tuh. Akhirnya masuk juga di kota Majalengka. Jamnya 22.16, berarti berapa jam tuh? 7 jam dari Depok. Gokil sih. Oke teman-teman, ini saya mau cari makan dulu. Apa ya yang enak ya? Yang simpel aja lah tempatnya, biar makan langsung berangkat lagi. Oh lurus. Oh ini dia landmarknya kota Majalengka, kota angin. Tugu bola dunia. Ternyata masih gelap di sini ya. Kita lanjut lagi perjalanan. Tadi habis foto-foto sebentar. Cari makan. Odometer udah menunjukkan 232 km. Bensin berkurang 2 bar.
Ya lumayan irit. Wih, Almas nih tapi udah tutup kayaknya. Masih buka tuh. Udah diangkutin bangku-bangkunya. Masih goreng. Ini apa nih? Ketoprak. Oh, ketoprak boleh deh. Motor kondisi masih lumayan bersih karena malam kali ya. Kalau siang ini debunya banyak banget nih. Tadi kita ngelewatin jalan-jalan berdebu. Makan dulu guys. Mas, makasih ya. Masnya baik, ketopraknya enak. Masnya ramah. Dulu tahun 98 beliau pernah kerja di Jakarta katanya. Jualan skuteng. Habis kerusuhan tahun 98 dia ke Jakarta jualan skuteng. Terus 2008 pindah ke sini, ke Majalengka, jual ketoprak Cirebon. Beliau asli orang Cirebon, asli Palimanan katanya. Oke, teman-teman. Tadi beli ketoprak 13.000, hampir lupa kan. Di sebelah kanan kita nih ada alun-alun Majalengka. Itu dia alun-alunnya. Masih ada yang nongkrong tuh beberapa. Titik nolnya di situ tugunya. Nah, yang sebetulnya ya, titik nolnya yang aslinya itu ada di sini nih. Kanan gitu, pokoknya deket tukang bakso. Oh, nih deket BRI. Nah, nih patok 0 km Majalengka di sebelah sini. Itu dia tuh. Patok 0 km Majalengka. Cuman nggak dibikin tugu di situ karena kurang strategis mungkin, jadi dibikinnya di depan alun-alun di seberangnya. Kalau di sini sih udah aman ya sampai Kuningan, termasuk jalur rame juga ini. Dan apel kita belok kanan teman-teman. Kalau lurus arah Cirebon kota. Lurus ala Raja Galuh, Sumber. Nah, kita ambil sini ke arah Cikijing. Mulai menanjak, teman-teman. Ini jalurnya lika-liku sih di sini tuh. Ini karena kita tuh kayak muterin Gunung Ciremai. Di sebelah kiri tuh Gunung Ciremai. Ini sampai di Kuningan saya isi bensin lagi sampai full. Biar tebak nanti konsumsi bensinnya habis berapa ribu dari Depok ke Kuningan. Ini mulai berasa dinginnya. Nggak tahu nih ketinggian berapa mdpl. Yang pastinya masih ratusan sih, belum ribuan. Dan di Majalengka yang memiliki julukan kota angin, kata si bapak ketoprak tadi, di sini tuh angin paling gede bulan Agustus. Barusan papasan sama Elep Cikijing Bandung. Berarti emang 24 jam tuh Elep ada terus. Biasanya jalur Elep jalur kayak gini tuh malah ramenya jam-jam dini hari. Orang-orang pada mau ke Bandung, pedagang-pedagang gitu. Nah, kalau nggak salah di sekitaran sini tuh ada jalur pendakian menuju Gunung Ciremai. Saya lupa namanya jalur via apa? Via Apuy kali. Apa sih? Maja. Kita udah di daerah Maja. Bisa nih kalau mau ke Ciremai turun sini. Nah nih sebelah kiri terminal ini nih. Bisa nyarter mobil dari sini ke jalur pendakian Gunung Ciremai via apa ya? Via Maja ya kalau nggak salah. Gokil.
Ya, kita sudah berada di Cikijing, teman-teman. Ini bis Merdekanya ambil kanan dia ke arah Pangandaran. Dadah. Kapan-kapan lah ya. Rute langka itu. Jadi kenapa nih? Patah as kayaknya. Iya. Nah, patah as atau bocor itu? Kayak sih patah as. Asli ini gelap parah coy, nggak bohong. Oke, selamat datang di Kabupaten Kuningan, teman-teman. Jam berapa nih? Setengah 12. Tuh, udah masuk Kuningan. Gila, Kuningan dingin banget ya. Iya, selamat datang di Kuningan asli. Kuningan asri. Aduh, foto dulu. Sepi sekali ya. Alhamdulillah. Masuk juga kota Kuningan. Jam, kita lihat dulu. 23.55. Wow, udah genap 9 jam perjalanan dari kota Depok. 9 jam, istirahat sejam lah tadi tuh. Berarti 8 jam. Kalau tadi langsung Pantura sih paling cuma berapa jam doang itu. Udah nyampe 9 jam. Asli. Ini kalau kiri biasanya bus-bus elap-elap nih, dia ambil kiri nih lewat jalan lingkar. Nah, menurut saya langsung Kuningan kota ini udah. Alhamdulillah sampai juga di kota Kuningan. Saya mau isi bensin dulu, fullin lagi, kira-kira habis berapa ribu. Aduh. Sini 2873, sisa 2 habis 2 bar doang. Irit juga ya. Gokil, 287 km loh. Tapi enak dah nih musolanya. Ada Indomaret, ada musola di atas, ada toiletnya juga bagus. Sama itu ada ATM center. Op, segitu aja mas. Ya, kasih ya. Oke, saatnya kita cari-cari penginapan, teman-teman. Jam 00.18. Nah, gila kali ya. Di Traveloka cuma ini paling nih. Juga 4 kilo dari lokasi sekarang. Saya belum dapat penginapan, teman-teman. Tapi kayak random aja dah. Tadi udah cari-cari sih barusan, cuma sebenarnya ada sini deket taman kota. Harganya 100.000. Cuma baca-baca reviewnya kok kurang gitu ya. Kalau ngantuk sih asli belum kerasa ngantuk sih, ini masih biasa aja. Cuma kaki udah mulai pegel. Oh, ini alun-alun Kuningan sudah. Kita berhenti dulu sini deh. Di sebelah kanan taman kota, ke belakang tuh ada penginapan sih, Red Doors. Harganya 100-an. Ini sepi banget jam sini Kuningan. Gokil. Ini Masjid Agungnya. Nah, ini ke arah taman kota. Nih taman kotanya nih. Anjing-anjing lagi pada mabar. Ini parkiran taman kotanya. Nah, di belakang sini ada Red Doors nih. Kita lihat dulu deh. Sebelah kanan kok nggak salah sih.
ini sih tulisannya. Oke, teman-teman, ini jam 00.55. Akhirnya tadi udah pesan penginapan di Red Doors. Saya nginep di Red Doors near alun-alun. Walaupun letaknya tidak dekat alun-alun. Ini di jalan pertokoan Siliwangi yang udah bagus tuh. Gila. Nah, ini kita ambil kanan terus muter lagi ke arah Red Doors. Di situ ada sih Red Doors Taman Kota, tapi saya kurang yakin. Mending yang agak mahal dikit aja tapi enak tidurnya gitu. Nah, ini dia udah mati lagi. Masih bisa gak ya? Aku mana ya? Mana ini? Resepsionis sih, ini sih tulisan. Alhamdulillah teman-teman, setelah tadi agak bingung karena nggak ada nomor telepon yang bisa dihubungi, akhirnya gak lama kemudian tadi mas-mas resepsionisnya keluar juga. Katanya sih paling malam check-in di sini jam 1 malam. Dan ini saya pesan di aplikasi Red Doors, totalnya itu 210.000, udah termasuk diskon. Lumayan dah. Oh, ada air panasnya juga tuh, bisa ngopi. Ini kamar mandinya. Ada TV-nya, ada mejanya juga nih. Dapat air juga. Mantep. Ada arah kiblatnya lagi. Oke sih. Ada tempat sampahnya. Kamar mandinya juga lumayan. Ada air panasnya juga. Water heaternya. Ada gantungan baju. Ada AC juga ya tuh. Untuk kasurnya cukup empuk. Ada kedai kopi juga. Oke, teman-teman. Jadi segitu dulu untuk video perjalanan kali ini dari Depok menuju Kuningan. Jadi sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, thank you.